Selamat siang, Ibu Lucy. Halo Febri. Waduh, semangat sekali nih Bu hari ini. Semoga semangatnya nular nih Bu nih ke pendengar semuanya nih. Wah, gimana nih Bu kabarnya nih Bu? Baik. Gimana Baik, Febri? Alhamdulillah. Saya juga baik Bu. Semoga kita sehat selalu ya Bu ya. Memang di pandemi Amin. ini wajib banget nih Bu jaga kesehatan nih Bu. Iya. Apalagi kita udah berdampingan sama virus ya Bu ya. Dan memang Betul. iya, pandemi COVID-19 ini bukan hanya menuntut kita untuk menjaga kesehatan, Ibu, tapi memang menuntut juga kegiatan akademis di Indonesia tuh menjadi daring ya, Bu ya, atau Iya, PJJ. benar. Termasuk Universitas Indonesia sendiri ini memang sudah PJJ ya, Bu ya, sekitar udah 1 tahun ya, Bu ya mungkin ya. 1 tahun lebih dong, dari Maret Iya, kan? lebih malah. Lebih, Memang itu betul. jadi tekanan sendiri gitu buat kami semuanya, terutama mahasiswa ya. Jangan kan mahasiswa, dosen juga pasti Dosen juga ada. dong. Betul. Ada tekanannya sendiri. Bahkan sebelum daring aja memang sudah ada tekanannya ya Bu ya. Apalagi sekarang Iya, daring, tekanannya semakin lagi gitu. betul. Nah, sebelumnya nih, mungkin teman-teman di sini belum tahu atau mungkin ada yang sudah baca tentang siapa sih Ibu Lucia ini. Nah, di sini saya mau kasih tahu dulu bahwa Ibu Lucia ini memang dosen psikologi Universitas Indonesia. Nah, beliau juga kepala program studi program sarjana psikologi. Di sini beliau juga sudah bertahun-tahun nih jadi narasumber FIB, PSAF, mantap sekali memang ya. Nah, Bu, ngomongin psikologi nih Bu nih, orang-orang tuh kalau mendengar psikologi pasti udah teringat dengan mental, bener gak Bu? Mental, Mantap. perilaku, pikiran, Oke. iya bener Ibu ya. Iya. Jiwa. Iya jiwa bener. Bahkan tuh ya, saya tuh ada cerita dari teman saya bahwa ketika dia dikenal sebagai mahasiswa psikologi, dia langsung dipikir bisa ya ngebaca orang. Wah, udah kayak peramal itu Bu. Jadi psikologi sama peramal dong kalau gitu. Bisa. Aduh. Nah, di sini ya Bu, karena PJJ dan ada tekanan-tekanan mahasiswa yang memang seperti demotivasi atau stres, kecemasan mempengaruhi kegiatan akademis mereka gitu. Nah, makanya di sini FIBU itu di PSAF mengangkat topik berharga ini nih Bu, terutama buat mahasiswa barunya. Ini penting banget karena mahasiswa baru itu kan masih transisi ya. Mungkin mereka di SMA-nya atau di kegiatan sebelumnya tidak merasakan atau merasakannya hanya sebentar. Padahal di sini penting banget mengelola stres, mengelola bagaimana kesehatan mental itu harus terjaga gitu agar keberlangsungan studinya tetap lancar. Betul ya Bu ya? Betul banget, Febri. Betul banget. Nah, oke. Jadi sebelumnya saya mau nanya nih Bu. Menurut Ibu, sebenarnya efektivitas PJJ itu gimana sih Bu? Nah, Apakah berdampak gitu untuk mahasiswa, terutama kesehatan mentalnya nih? Kan Ibu pasti udah mengamati dong. iya, tapi Febri juga pasti ngalamin dong. Waduh, betul banget Ibu. Iya, betul. Ya, kalau kita lihat kan sebelumnya kita ke sekolah, kita bisa ketemu teman, kita ke kampus, bisa ketemu dosen, terus mungkin juga ngalamin apa ya, kelas yang ada teman-teman, ya kan? Nah, sekarang dengan PJJ ini kan kita ada di dalam kelas, katanya di dalam kelas, tapi di kiri kanan kita nggak ada orang. Betul banget Bu. Ya kan? Kanan kiri guling Bu. Iya, ini cuma segini nih, ya kan? Cuma ngeliat di situ ada Febri, di situ ada siapa gitu. Tapi secara nyata kan nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, itu membuat mahasiswa juga akan mengalami mungkin stres, ya, depresi, mungkin kesepian. Febri pasti juga ngerasain itu juga pasti. Ngerasain banget, setuju sih Bu. Kesepian, nggak ada teman, itu mengurangi energi justru Bu ya. Kalau yang saya rasain gitu. Jadi karena nggak ada energi itu, jadinya demotivasi, bahkan males dan bosan gitu. Betul. Akhirnya berdampak keberlangsungan studinya gitu. Bahkan ya Bu ya, teman saya tuh ada nih. Beliau ini mahasiswa semester 8. Ya saya nggak menyebutkan universitasnya, tapi beliau ini karena demotivasi, akhirnya
harus lanjut semester, Bu. Saking demotivasinya. Ya, betul. Nah, apalagi ini buat adik-adik yang mahasiswa baru, bener. Ya kan? Ya walaupun memang perbedaannya dengan mahasiswa baru tahun lalu itu PJJ kan masih baru. Betul. Kalau ini kan sebenarnya di SMA mereka juga PJJ, tapi masuk universitas masih PJJ. Nah, mungkin yang jadi tantangan atau kegundahan adalah masuk UI, tapi nggak pernah lihat kampus UI. Wah, iya bener banget. Ya kan, masuk UI pakai jaket kuning, tapi nggak punya teman-teman lain yang pakai jaket kuning di sebelah-sebelahnya. Ya kan, Iya, terus belum lagi kenalan sama dosen lewat layar aja. biar gitu. aja, bener. Iya, nah itu pasti kan beda sekali ya buat mahasiswa baru, karena apa ya, euforia bahwa dia diterima di UI, Nah, itu vibe-nya nggak kerasa kan. Nah, itu banget, pasti akan menyebabkan masalah, ya terutama mungkin ada perasaan kecewa gitu, kok saya mahasiswa UI katanya, tapi kok saya cuma di ruangan ini, saya nggak kemana-mana gitu. Iya bener banget, biasanya bisa foto di Balairung, kalau Iya, suara itu loh, Bu. betul, foto di danau UI yang terkenal, foto di depan rektorat, ya kan? Iya. Betul. Memang itu jadinya menimbulkan kecemasan juga nggak sih, Bu, kira-kira? Iya, pasti ya. Jadi dengan PJJ ini keluhan di mahasiswa itu misalnya merasa cemas, ya mudah cemas, terus mudah stres juga, terus juga nggak bisa tidur, ya, karena kan jam sekolah, jam kuliahnya itu kan jadi sambung menyambung ya. Oke, memang benar ada jam kuliah, tapi kemudian ada tugas, ya kan? Dan perkuliahan mungkin banyak yang bentuknya rekaman, sehingga mahasiswa harus nonton sendiri. Nah, itu harus diatur sendiri waktunya, dibutuhkan regulasi diri. Nah, jadi akhirnya karena semuanya tumpuk, akhirnya dia jadi susah tidur. Dan yang tadi kita udah bahas, loneliness. Dia merasa lonely, karena misalnya ada tugas-tugas kelompok. Coba sekarang kalau Febri tugas kelompok di kampus itu ngapain aja? Kalau di kampus, maksudnya pas daring ya, Bu ya? Pas ketemu ya daring. Oh, daring. Biasanya ya diskusi lewat Zoom gitu misalnya, terus apa ya, bikin paper lewat Gdocs, paling seperti itu sih, Bu. Beda kalau ketemu langsung, bisa diskusinya langsung, bercanda gitu kan. Betul. Kalau bisa bercanda sambil ngemil gitu kan, sambil goda-godain. Vibes-nya tuh berbeda gitu daripada di rumah, kan. Dan memang ada kendala-kendala sendiri kalau daring itu, misalnya kuota atau jaringan. Misalnya nih lagi bercanda tiba-tiba nge-freeze ya. Itu yang aduh, itu yang menjadi apa ya? Kurang gitu. Kurang banget memang. Iya, betul banget. Nah, memang kalau dari yang saya baca ya, Bu ya, di beberapa jurnal penelitian nih, memang yang menyebabkan ini tuh ya karena mereka itu merasa sendiri, satu, ya kan? Benar yang Ibu tadi bilang, betul banget, itu merasa sendiri dan merasa tidak ada energi. Karena biasanya nih, apalagi nih ya, Bu ya, teman-teman saya atau saya sendiri pun kenal yang namanya ekstrovert. Iya. Ekstrovert ini, kalau yang kami tahu ya, Bu ya, itu orang tuh menyerap energi dari ketemu dengan lingkungannya atau bersenda gurau, yang memang harus ada vibes, tidak hanya bertemu seperti ini misalnya, harus ada vibes, misalkan suasana kampus yang walaupun gitu-gitu aja tapi ada aja gitu yang bikin wow gitu. Nah, memang untuk orang-orang yang seperti itu agak susah juga gitu, apalagi mempengaruhi motivasi. Iya, betul. Iya, motivasi tuh jadi agak berkurang gitu ya, Ibu ya.
Ya, Nah, karena kan kalau ketemu dengan temen itu bukan hanya belajarnya, tapi interaksi sosial, kan kita makhluk sosial, ya nah, kan? betul Jadi banget. kalau kita bisa ketemu dengan orang, bisa ngobrol, curhat langsung, bahkan sentuhan aja misalkan ada temen, gitu, itu juga beda kan dengan kalau kita hanya Betul. lihat-lihatan gitu, kan kayaknya nggak seru banget. Nah, itu memang menimbulkan masalah tersendiri ya. Ya, memang kalau kuliah, bahan kuliah segala macam itu kita bisa peroleh ya, tapi interaksi sosial ini yang hilang, yang Iya, membuat betul. manusia sebagai makhluk sosial tuh jadi kesepian, jadi merasa sendiri. Kadang-kadang kalau punya stres juga disimpan sendiri, ya. Belum lagi konflik-konflik karena kuliahnya di rumah, ya kan? Terus di rumah orang tua juga kerja di rumah, adik kakak sekolah juga di rumah gitu. Cuma, Berantem karena rebutan internet, ya kan? Belum lagi misalnya karena ada di rumah, orang tua pikir ada di kamar, kok nggak bersihin kamar, kok nggak nyapu ini, kok nggak beres-beres ini, kok nggak bantuin ibu di rumah gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi beban. Karena betul banget. sebenarnya kan kalau orang belajar itu butuh dukungan lingkungan kan, Betul, betul banget ya ya. kan? Jadi misalnya kalau dulu Febri di Depok mungkin kos itu kan mandiri semuanya. Sekarang di rumah dalam tanda kutip ada mama, ada papa yang bolak-balik nanya, udah belajar belum? Atau bolak-balik ngecek ujiannya kapan, kuisnya gimana gitu. Yang akhirnya kok jadi kayak anak-anak lagi ya, bolak-balik ditanyain. Padahal kalau saya kos sendiri, pertanyaan-pertanyaan itu nggak muncul karena kan saya sendiri gitu. Jadi dukungan orang tua ya, yang mungkin perhatian orang tua, maksudnya orang tua perhatian, tapi buat kita akhirnya mengganggu. Kok ini kok nyuskirah ya, pingin tahu gitu. Padahal saya kan sudah bertanggung jawab untuk mengerjakan ini. Jadi dukungan orang tua kalau misalkan nggak tepat ketika kita di rumah itu bisa masalah. Terus kalau dukungan sekolah, dukungan universitas sendiri, sebenarnya universitas sudah membantu, ya kan, dengan cara misalkan dosen-dosen berusaha mengubah cara pengajarannya, cara penilaiannya. Mungkin dosen-dosen sekarang juga lebih mau mengerti kalau mahasiswa nggak bisa buka kamera, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga dosen yang nggak bisa, harus buka kamera semua. Nah ini kan artinya ada perbedaan juga dalam dari sisi dosennya. Terus dukungan teman juga ya, kalau misalkan kita luring, kita ketemu langsung, maka teman itu akan mendukung, dan dukungannya itu kan sifatnya langsung. Nah kalau di sini apalagi mahasiswa baru yang baru kenal satu sama lainnya tuh lewat sini aja gitu, itu pasti juga akan beda kan, Beda sehingga banget. memang adaptasinya tuh beda sekali. Begitu sih Febri. Iya, memang dukungan orang tua tuh ternyata penting banget ya Ibu ya. Dukungan, Benar. iya betul, dukungan orang tua, teman, dan juga universitas gitu ya Ibu ya, Ya, dalam jenjang betul. ini. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, mungkin pasti dong banyak mahasiswa yang mungkin curhat gitu ke Ibu nih. Biasanya masalah mereka tuh apa sih Bu di ketika PJJ ini? Nah, kalau masalah di PJJ ini, ya biasanya mereka masalahnya keluarga ya. Keluarga, ya tadi karena merasa kurang didukung, karena merasa konflik terus ya. Kalau hubungan antara orang tua anaknya nggak bagus ketika tinggal bareng-bareng, yang biasanya sendiri, udah kos sendiri, terus balik lagi, nah itu bisa terjadi friksi ya. Karena kalau dulu kan orang tua ke kantor, kita kuliah gitu. Sekarang orang tua WFH, anaknya juga WFH, ya kan? Dan Iya, akhirnya ketemu terus. Nah, itu juga akan menimbulkan friksi. Nah, terus masalah yang lainnya lagi, misalnya perkuliahan. Mereka suka bilang, kalau di psikologi kan dosen dipanggilnya Mbak ya. Jadi oh Mbak, iya,
uh, ini kok dosen-dosen tuh ngasih tugas banyak banget gitu. Oh. Tapi dosennya kan maksudnya dikasih tugas, kamu ngatur sendiri waktunya. Kita ketemunya sih nggak usah lama-lama, tapi atur sendiri waktunya. Tapi ternyata mahasiswa susah untuk cari waktunya. Jadi mereka lebih senang jam kuliah itu dikasih waktu untuk nonton filmnya, terus nanti diskusi dengan dosen. Oke, akhirnya dosen mengakomodasi hal itu gitu. Terus misalnya masalah lain lagi, skripsi. Yang tadi Febri bilang, demotivasi. Tadinya udah hot banget gitu, ketika mau ambil data, kan harus daring semuanya. Susah cari responden. Terus belum lagi bimbingan. Ada dosen-dosen yang gaptek, bimbingan lewat Zoom, terus bimbingan benerin lewat apa namanya, jadi harus word-nya itu kan harus dia kasih masukan tapi nggak bisa langsung. Nah, itu juga menimbulkan masalah. Terus belum lagi yang tiap kali beberapa mahasiswa yang kemudian mengeluh bahwa dia lonely, bahwa dia ingin ketemu sama teman-teman, ya bahwa dia bosen di rumah ya, mau ngapain lagi gitu. Nah, itu yang mereka keluhkan kebanyakan selama PJJ ini. Iya, memang sih itu hal-hal yang memang terjadi ya Ibu ya, bukan hanya di mahasiswa-mahasiswa aja sebenarnya sih, banyak juga. Memang nggak hanya mahasiswa juga gitu. Bahkan saya pernah Bu lihat di berita itu siswa di mana ya, kalau nggak salah di Jawa, bagian Jawa Tengah, itu dia sampai curhat ke wali kotanya, katanya ini kebanyakan tugas gitu, kebanyakan tugas dan belajar di rumah tidak nyaman gitu. Memang ternyata sama gitu ya, mahasiswa juga. Iya memang. Karena kan misalnya kalau di rumah dia harus sharing kamar dengan adiknya atau dengan kakaknya. Padahal dia kuliah, adiknya juga mungkin sekolah, ya kan? Nah, itu akan berpengaruh. Belum lagi misalkan mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah, di mana internet itu sesuatu yang sulit, ya kan? Nah, itu kalau universitas, fakultas tidak mendukung anak-anak seperti ini, ya, mahasiswa seperti ini, maka mahasiswa itu akan fail. Jadi biasanya fakultas akan berusaha reach out. Kalau udah sekian lama mahasiswa ini nggak muncul-muncul, kemudian dicari lewat PA-nya, gitu. Sehingga nanti bisa di reach out, kemudian dibantu, ditanya, kesulitannya apa. Nah, itu berarti kan ada dukungan dari fakultas atau dari universitas. Oh iya, betul sekali. Nah, kalau menurut Ibu nih, gimana sih caranya supaya anak-anak, terutama mahasiswa baru nih, mereka kan transisi ya ini, ya. Nah, gimana caranya supaya meminimalisir hal-hal yang berbau kesehatan mental ini gitu, supaya kesehatan mentalnya stabil. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan mental itu kan salah satu faktor yang penting ya Ibu ya untuk keberlangsungan studi gitu. Nah, gimana itu Bu caranya? Ya, yang pertama adalah kenali diri sendiri dulu. Ya, saya tuh orangnya seperti apa? Apakah saya orangnya pencemas? Atau saya orangnya introvert atau ekstrovert? Saya orangnya itu mudah sedih, atau saya orangnya penggembira, atau saya orangnya tuh sociable, pengen ketemu orang banyak. Nah, kenali dulu diri sendiri, ya. Kemudian ketika masuk dalam situasi yang baru, tentu kita harus berusaha mengenal orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya kalau mahasiswa itu berasal dari satu daerah, dari sebutlah misalkan dari Malang gitu. Nah, coba aja cari ada teman-teman yang dari sekitar situ atau enggak, atau sama-sama Jawa Timur, sehingga ketika ngomong bahasanya kan sama, ya. Nah, jadi cari orang yang biasanya mirip dengan diri kita sehingga kita bisa klik. Nah, itu tentu saja nggak bisa langsung kita ketahui setelah minggu pertama kuliah, minggu kedua kuliah, gitu kan. Terus mungkin dosennya bilang, ayo sekarang masuk dalam kelompok, masuk breakout room gitu. Ketika masuk breakout room, kemudian kenalan, oh Febri ini dari sini, oh Lucy itu dari sini, oh si Nita tuh dari sini, oh si Joni itu dari sini. Nah, akhirnya kan mulai berkenalan. Nah, tapi
memang itu harus dimulai dari awal. Jadi jangan mengharapkan bahwa saya diem aja, nanti aja deh tengah-tengah kuliah nanti saya baru kenalan. Nah itu hilang momennya. Dari awal tuh udah harus terlibat ya, harus mulai kenal satu sama lain. Ya kenalnya memang kan kita nggak bisa langsung kenal begitu ya, mungkin harus lewat kegiatan kan, Benar banget. diskusi ya. Kalau misalkan dosennya kasih tugas, ayo sekarang bikin paper pendek gitu dalam kelompok kecil. Nah di situ tuangkan semua dirimu ke situ supaya kamu juga punya kesempatan untuk mengenal yang lain, begitu. Ya, memang kalau daring ini memang kita harus banget pakai media ya Ibu ya. Kurang lebihnya pakai media, dan mau gak mau dan harus itu memang belajar untuk menganalisis, mungkin ya, menganalisis nih temannya kayak apa, baik atau enggak untuk saya gitu. Betul. Dan mungkin aja ada teman-teman yang lebih silence ya, jadi nggak banyak ngomong. Nah, kalau temen yang nggak banyak ngomong itu jangan langsung dijauhin, tapi mungkin dia punya kesulitan, misalnya internetnya nggak lancar gitu, ya kan? Hal sederhana aja mungkin yang jadi kesulitan dia. Atau dia memang nggak nyaman untuk begini, untuk ketemu dengan orang baru lewat Zoom gitu nih, rasanya nggak nyaman. Nah, itu kita bisa ajak dia supaya dia lebih nyaman. Jadi kita bisa ngomong, kamu lebih nyaman dengan cara apa? Misalkan dia bilang, ya udah kita diskusinya pakai WA call, tapi nggak usah pakai video misalnya. Ya udah, kita mulai saja dari situ. Gitu. Apa yang nyaman aja buat dia, kita ikutin dulu. Gitu. Tapi kalau kita orangnya, jadi intinya gini, kalau kita kemampuan adaptasinya lebih baik, kita yang mendekati mereka. Gitu. Tapi kalau kita merasa bahwa kita nggak bisa beradaptasi dengan baik, kita cari temen yang cocok yang mana, terus kita mulai nempel dengan dia. Nah, melalui dia kita membuka wawasan untuk yang lain. Gitu. Intinya ya kesediaan kita untuk bergabung dengan orang lain itu penting banget. Nah, betul sekali. Setuju sih Ibu saya. Memang kalau mau mendapatkan kesehatan mental yang prima itu memang harus ada interaksi sosial, terus beradaptasi ya Ibu ya, seperti yang Ibu bilang tadi, beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, tapi nih Bu, kalau ada mahasiswa baru atau kita semua yang kemampuan beradaptasinya kurang, terus dia takut banget Bu buat beradaptasi, bersosialisasi dengan lingkungannya. Itu kira-kira bagaimana ya Ibu? Misalnya nih dia udah takut, terus nggak ada temennya yang reach dia, wah saya merasa minder, saya takut, saya malu. Nah, bagaimana tuh Bu solusinya? Nah, setiap mahasiswa baru kan punya PA ya? Nah, betul. Ya, ada. Jadi pasti. Yang pertama larilah ke PA, ya, sampaikan apa kesulitan Anda, ya, karena dari situ PA alert ya, dia tahu bahwa oh oke, ini ada mahasiswa di bawah saya yang punya masalah, sehingga karena kan mahasiswa baru mungkin nggak tahu harus kemana ya. Iya. Jadi dengan adanya PA, dengan adanya PA itu kemudian akhirnya PA itu bisa membantu, misalnya cari kakak tingkatnya ya. Oh, Febri, ini ada mahasiswa baru, dia kayaknya punya kesulitan gini, coba deh kamu reach out gitu. Belum tentu PA-nya yang melakukan, tapi bisa aja dia minta tolong kakak tingkat untuk reach out dia gitu. Nah, kalau misalnya belum bisa juga untuk mengatasi ya masalah-masalahnya, bisa cari tenaga profesional gitu ya. Jadi ke psikolog atau ke konselor. Di FIB kan ada konselor ya. Nah itu nanti PA membantu untuk mencarikan konselor. Bisa konselor, bisa juga psikolog. Di UI kan ada Wisma Makara, satelit ya, satelit Makara, klinik satelit. Nah itu bisa cari psikolog di situ, atau bisa juga ke klinik terpadunya psikologi, itu ada psikolog di situ. Tapi selama masih bisa diatasi sendiri, selama masih bisa dibantu dengan cara informal ya ngobrol-ngobrol dengan PA, mungkin itu akan membuat
jadi lebih lega ya, atau ngobrol dengan kakak tingkat jadi lebih tenang karena tahu apa yang ada di depan gitu. Iya. Nah, ini buat pesan juga sih buat mahasiswa baru nih khususnya, jangan pernah malu untuk berkata ya Bu ya, untuk Iya. mengekspresikan ke orang-orang terdekat, karena kalau tidak begitu ya bagaimana mau mendapatkan kesehatan mental yang baik gitu. Memang harus berani berbicara ya sebenarnya Ibu ya. Iya, Kalau proaktif mungkin ya namanya ya, aktif, lebih proaktif. benar. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya Bu, konselor atau psikolog nih. Sebenarnya kalau boleh tahu nggak Bu, kalau di psikolog atau kita ke konselor itu seperti apa sih penanganannya? Mungkin adik-adik mahasiswa baru di sini belum tahu nih. Harus apa ya saya kalau ke konselor atau psikolog? Nggak boleh tahu Ibu seperti apa? Ya, biasanya kalau ke psikolog ya pertama kali ditanya masalahnya apa, ya kan? Jadi konselor itu akan tanya masalahnya apa. Nah, bisa jadi orang itu tahu masalahnya apa. Jadi misalkan dia bilang, saya kok nggak bisa tidur ya, saya cemas. Gitu. Kalau itu dia tahu, ya kan, bahwa dia cemas, maka dia nggak bisa tidur. Tapi bisa juga dia nggak tahu saya nggak ngerti saya kenapa, tapi pokoknya ada rasa nggak enak aja. Nah, itu biasanya nanti akan digali oleh konselornya. Yang bikin dia nggak enak tuh apa? Karena kadang-kadang kita kan nggak bisa namain perasaan kita nih apa. Kita nggak bisa menamakan gitu. Sehingga dengan bantuan konselor nanti akan dicoba diurai dan akhirnya akan oke, ini kayaknya kamu punya kecemasan nih gitu. Nah, nanti akan dicari kecemasannya penyebabnya apa. Terus setelah dicari penyebabnya apa, nanti bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, biasanya nanti dikasih latihan-latihan atau mungkin dicari apa ya, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, ditumbuhkan dari situ. Jadi bisa jadi sebenarnya orang itu udah punya, tapi nggak pernah dia sadari. Nah, konselor di situ membantu untuk orang tersebut menyadari kekuatan-kekuatan yang dimiliki sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Intinya kan kalau orang dewasa itu bukan dituntun ya, bukan dituntun, diikutin, nanti 24 jam dia telepon ke konselornya, I need help, gitu kan nggak gitu. Tapi biasanya konselor atau psikolog itu empowering people. Jadi di empower supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya di kemudian hari, bukan hanya pada saat ini. Begitu. Oh, seperti itu. Wah, ini insight juga ini Bu buat saya nih, karena jujurnya saya belum pernah nih Bu. Wah, ternyata seperti itu. Pantes ya Bu ya, memang kalau ada masalah mental itu ke psikolog tuh orang-orang rata-rata pada langsung wah seneng akhirnya gitu. Ternyata seperti itu penanganannya, itu tepat sekali berarti memang ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu sendiri pernah ya Bu ya menangani kasus mahasiswa seperti itu misalnya? Iya, karena saya di psikologi kaprodi ya biasanya kalau ada masalah-masalah seperti itu ke saya dulu. Tapi kemudian gitu. Saya biasanya refer ke psikolog. Ya. Oke, wah mantap lah Ibu nih. Berarti Ibu kurang lebihnya deket nih Ibu ya sama mahasiswa ya Bu. Ya harus deket, apalagi di masa pandemi seperti ini. Handphone iya, harus siap. Betul. Beruntung banget nih mahasiswa psikologi nih punya Ibu nih. Ya enggak semua dosen di FIB juga begitu pasti. Masa pandemi ini ya semua dosen pasti supportive ya. Oke. Berarti untuk mahasiswa baru mungkin dari semua fakultas nih ya, kalau ada masalah, nggak misalkan takut ke psikolog atau nggak menemukan psikolog, bisa ke klinik Makara ya Bu ya, gratis untuk mahasiswa UI ya kan Bu ya? Satelit. Oh iya, satelit. Wow. Soalnya itu orang-orang nyebutnya klinik satelit Makara gitu. Suka salah ya Bu, tadi juga. Terus juga di setiap fakultas juga ada konselornya Ibu ya pasti ya, dosen konseling gitu. Nah, benar. Nah, ngomong-ngomong soal cerita ke psikolog, konselor atau ke teman-teman yang bisa dipercaya nih Bu. Ini saya ada
yang paling sering terjadi di masa mahasiswa nih Bu. Ada mahasiswa yang punya trust issue. Nah, misalkan dia punya pengalaman buruk di masa lalu dengan teman-temannya, sehingga dia tuh udah susah gitu untuk percaya sama orang. Akhirnya ketika dia punya masalah, ya dia memilih untuk diam, akhirnya meledak, dan akhirnya itu mengganggu keberlangsungan studinya. Nah, menurut Ibu gimana nih, kalau misalnya ada seseorang yang punya trust issue, gak bisa ngomong sama siapa-siapa, bahkan ke orang yang dia percaya pun dia masih gak mau untuk cerita. Menurut Ibu seperti apa itu, Bu, solusinya? Ya, kalau masalahnya seperti itu memang membutuhkan bantuan profesional ya. Karena itu karena ada trust issue, maka itunya yang harus ditangani supaya dia punya trust ke orang lain dulu ya. Karena kalau misalnya dia punya masalah, kemudian dia nggak percaya sama semua orang, dia nggak akan mau cerita kan. Nah, biasanya kalau counselor itu akan menimbulkan rasa nyaman buat orang yang cerita ya, sehingga nanti dia akan menceritakan dengan nggak sadar biasanya sih, karena udah hubungannya baik, nanti lama-lama dia akan bisa cerita dan nanti dilatih akhirnya bagaimana supaya dia bisa trust ke orang lain. Gitu. Betul banget. Nah, apalagi ini kan susah ya Bu ya untuk mengenal orang secara detail gitu. Karena memang kalau daring itu kita hanya bisa melihat orang jadi cover aja gitu. Sementara isinya kita tidak terlalu tahu gitu kan. Betul. Memang akhirnya kadang-kadang mahasiswa atau semua orang bahkan susah gitu. Apalagi nih mahasiswa masih baru ya, mahasiswa baru, dia tidak mengenal siapa-siapa. Mungkin ada 1-2 teman yang kenal, tapi ada beberapa mahasiswa mungkin yang sendiri ini masuk di universitas. Nah, mereka-mereka ini akan susah untuk memilih sebuah lingkungan pertemanan. Kan seperti yang kita ketahui kalau lingkungan pertemanan itu kan sangat diperlukan di sini, yang positif gitu ya Bu ya, untuk menunjang keberlangsungan studi. Nah, bagaimana sih caranya untuk menilai dan memilih pertemanan yang positif ini secara daring terutama nih? Kalau mungkin kalau untuk luring mah gampang ya Ibu ya, karena kita bisa melihat orang, bisa menilai dia langsung. Sementara kalau sekarang hanya lewat chat misalnya, atau hanya lewat video kelas Zoom misalnya, itu kan agak susah. Nah, kira-kira adakah solusi gitu dari Ibu? Nah, kalau misalnya kita masuk ke UI ya, itu kan ada kegiatan mahasiswa ya. Betul, banyak. Ya, ada unit kegiatan mahasiswa. Nah, biasanya kalau misalnya saya suka nari misalnya, ya, kemudian saya cari kegiatan yang saya sukai, ya udah saya masuk ke klub tari yang ada di universitas atau ada yang di fakultas. Kayaknya di FIB juga punya kan klub tari kan? Yang punya FIB ada kan? Ada. Nah, UKM biasa, gitu ya. UKM. Nah, misalnya kita masuk ke satu lingkungan yang kita sukai, orang-orangnya itu kurang lebih sama dengan kita. Biasanya. Ya kan? Biasanya. Jadi masuklah dari apa yang kamu sukai dulu. Sehingga nanti dari situ, ini teman saya nih berasal dari daerah sini, ini kayaknya orangnya asik deh. Nah, akhirnya di situ kita mulai kenal orang-orang di sekitar kita. Jadi selain kita kenal orang itu dari kegiatan perkuliahan, kita juga bisa mengenal dia dari kegiatan-kegiatan UKM gitu. Nah, selain itu kita juga bisa cari yang hobinya sama. Ya. Kan sekarang banyak banget orang yang mengembangkan hobi-hobi. Ya, kalau ibu-ibu tuh sekarang yang saya lihat tanaman. Gitu. Terus saya juga lihat banyak ibu-ibu yang kemudian merajut sama-sama gitu kan. Benar. Nah, mestinya ini di mahasiswa juga ada hobi-hobi yang bisa dikembangkan bersama dan itu akan membentuk hubungan yang baik satu sama lain. Jadi intinya untuk cari pertemanan, mulailah dari kesamaan yang dimiliki. Wah, Iya, jadi kesamaan itu kan bisa aja kesamaan daerah,
ya Wah, kan? iya. Kesamaan menggunakan bahasa. Hmm. Terus yang tadi kesamaan minat, ya ikut UKM tertentu atau hobi tertentu. Nah, dengan kesamaan itu maka kita bisa masuk ke lingkungan-lingkungan yang ada di UI. Begitu. Betul banget. Jadi untuk mahasiswa baru nih, ini pesan juga nih berarti ya, jangan malu untuk aktif berorganisasi ini, karena di situ kita bisa menemukan teman-teman baru ya Ibu ya, relasi, Betul. pertemanan positif, yang bakal bisa menunjang keberlangsungan studi kita. Tuh. Kalian cari pacar kali, Teh? Wah, aduh, bener banget Bu. Cari gebetan ya Bu ya. Iya dong. Nanti keluar dari UI kan dapat ijazah sama dapat calon pendamping. Calon. Bonus ya Bu ya, dapat calon. Iya dong. Lengkap banget. Memang mantap sekali dunia perkuliahan. Memang berwarna sekali ya Bu ya. Iya benar. Di dunia perkuliahan itu memang banyak banget orang unik nih Bu. Oh ada gitu yang ya Kak? banyak. Itu sih saya menemukan ya Bu ya. Jujur sebagai mahasiswa baru waktu itu saya kaget. Ini orang kok begini ya, ada ya orang seperti ini, ada ya orang seperti itu. Nah, itu tuh yang memang agak shock culture gitu ya Bu ya. Culture shock. Tapi justru di situ kan mahasiswa belajar untuk beradaptasi dengan segala jenis manusia. Betul, ya kan? Betul banget. Apalagi kalau kita masuk UI itu kan kayak melting pot gitu, dari mana aja masuk gitu. Justru kita bisa memanfaatkan itu untuk tahu, oh kulturnya orang Sumatera kayak gini, kalau orang Jawa kayak gini, kalau orang, ya kan? Kita belajar. Iya, betul banget Ibu. Benar. Nah, ngomongin soal pertemanan lagi nih Bu nih. Kalau misalnya nih, kita udah nyaman, mahasiswa baru nih udah nyaman bertemu teman-teman barunya. Tapi ternyata temennya ini membawa dampak negatif nih, misalnya males atau temennya ini suka demotivasi. Akhirnya si mahasiswa baru ini ikut-ikut demotivasi gitu Bu. Itu kan berpengaruh juga ya Ibu ya. Nah kira-kira gimana ya Bu ya, kan kita kan misalkan udah terlanjur gitu, udah terlanjur masuk, kita kan susah ya, masa tiba-tiba gak mau berteman lagi, itu kan agak susah. Nah ada nggak sih cara-cara terbaik dan bijak agar kita tuh bisa memfilterisasi gitu kurang lebihnya, gimana itu? Kalau kayak gitu kembali lagi ketika kamu pertama kali melangkah masuk ke UI, ask yourself, kamu masuk ke UI tujuannya apa? Wow. Iya kan? Betul banget ya, Ibu. Tujuannya kan lulus dari UI 8 semester dengan membawa ijazah, ya kan? Nah, setelah itu kita balik lagi, apakah langkah yang saya sudah lakukan ini menuju ke tujuan tersebut? Kalau misalkan enggak, gimana caranya saya mengubah supaya saya bisa sampai ke tujuan tersebut? Wah, nah, intinya ketika kita belajar, mungkin ini bukan hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga untuk Febri dan teman-teman yang udah di semester yang agak lanjut ya. Yang harus kita lakukan dalam belajar itu regulasi diri. Yang pertama adalah planning, monitoring, dan evaluating. Kalau dalam pembelajaran kita melakukan semuanya, planning, monitoring, dan evaluating, itu pasti berhasil. Gitu. Jadi misalnya Febri mau ujian nih, ya, ada satu mata kuliah yang susah banget. Nah, apa planning saya? Saya harus melakukan ini. Oke. Kemudian saya lakukan itu. Ketika saya lakukan, saya monitoring. Saya melakukannya udah benar atau belum? Ketika saya ngafalinnya caranya udah bener belum. Nah, ketika saya udah ujian, saya dapat nilai apa? Misalkan saya dapat nilai A-. Aduh, padahal target saya A. Kenapa saya dapat A-? Saya evaluasi apa yang harus saya perbaiki. Nah, kalau itu langkah dilaksanakan, mestinya sih nggak ada kesulitan. Semua mahasiswa pasti akan selesai tepat waktu. Wah,
Keren sekali nih, planning, monitoring, evaluating ya Bu ya. Iya. Mantap. Wah, ini insight banget Bu buat saya sejujurnya. Mantap banget ini, planning, monitoring, evaluating. Wah, keren, 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 keren. Nah, kan kalau planning, monitoring, evaluating nih, misalnya ada sebagian dari mereka yang misalnya planningnya buruk. Nah, ini paling susah, jujur paling susah Ibu planning. Ya. Nah, kadang-kadang planning kita apa, terus karena adanya hal-hal yang mengganggu, misalkan demotivasi atau mungkin ada faktor lainnya, itu akhirnya planningnya gagal. Nah, ini yang paling susah nih Bu. Bagaimana ya caranya supaya planning tuh konsisten gitu. Kita konsisten untuk menuju ke planning tersebut. Tips-tipsnya nih Bu. Iya. Penting banget Iya. ini Bu. Ya, yang jelas dalam melakukan segala sesuatu harus sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh dan konsisten. Misalnya planningnya itu nggak tercapai, biasanya karena monitoringnya nggak jalan. Jadi misalnya kita mau belajar malam ini 3 chapter harus selesai gitu. Terus tiba-tiba temen nelpon, kita nonton Netflix bareng yuk. Gitu. Oh iya, nggak apa-apa, cuma 1 jam, udahlah nggak apa-apa. Gitu. Ya udah kita nonton. Tapi habis itu temen kita bilang, 1 film kurang deh. Kita sambil ini deh, sambil kamu ambil kopi sana, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah itu kita nggak mau monitor kan, nggak memonitor perilaku kita biarkan diri kita kebawa ke sana ke sini. Harusnya kan kita belajar untuk proaktif bilang ke teman kita, untuk asertif bilang ke teman kita bahwa saya masih belajar nih, gimana kalau nanti sejam lagi kita ngelakuin itu. Nah itu kan kita memonitor perilaku kita sehingga kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak ikut pada orang lain. Ya kan? Betul banget Ibu. Ya, jadi memang berkaitan sekali ya monitoring sama planning ini gitu ya. Betul. Supaya planningnya tetap on point gitu. Nah, misalnya ada dari mahasiswa baru yang merasa kesulitan dalam studinya gitu Bu. Nah, kira-kira misalnya kesulitannya ini karena adanya faktor-faktor dari lingkungannya yang mungkin tidak kondusif buat dia. Misalnya ada kasus nih ya Bu ya, saya ceritain dulu nih. Jadi cerita temannya ini kecewa sama dia, kecewa dan akhirnya dia mengekspresikan misalnya di grup atau di sosial media. Nah, akhirnya karena dia mengekspresikan kekecewaannya ini kepada temannya ini jadi malu, terus sungkan berekspresi, sungkan berteman, atau bahkan nggak pede lagi gitu. Akhirnya mengalami kesulitan. Karena kesulitan ini akhirnya dia merasa demot, susah, akhirnya keganggu semuanya, planningnya bubar semuanya misalnya seperti itu. Nah, kira-kira bijaknya seperti apa ya Bu ya kalau kejadian-kejadian seperti itu? Soalnya itu banyak Bu, bener, banyak kejadian seperti itu. Maksudnya untuk mengatasi temennya yang kemudian back off karena jadi usik dalam sosial media ya. Betul. Nah, kalau dalam hal ini mungkin kalau untuk teman yang ini mungkin terkait dengan cyberbullying ya, ini ada kaitannya dengan cyberbullying ya. Nah itu teman yang terusik itu tentu harus dibantu ya, karena kita tahu bahwa jejak-jejak yang ada di internet itu kan nggak mudah hilang begitu saja ya. Dan menurut saya sih teman yang mungkin dibully ini dia pertama harus dibantu, dan teman yang mungkin memberikan respons negatif di sosial media ya harus diingatkan bahwa dampaknya itu bukan hanya saat ini, tapi itu bisa berdampak sampai lulus kuliah, sampai kehidupan berikutnya gitu. Intinya kita sebagai manusia dewasa harus ingat dampak dari sosial media.
Ya, semuanya itu harus sadar. Misalnya kalau kita ngetek mukanya teman kita, belum tentu teman kita suka, ya. Atau misalkan kita menyebut nama teman kita, belum tentu teman kita suka. Jadi kita masing-masing harus ingat bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang udah berbeda dengan dulu gitu. Sehingga kita harus lebih mindful ketika kita mengucapkan sesuatu di sosial media, itu dampaknya nggak akan hilang dan mungkin akan malah diviralkan. Dan ketika itu diviralkan, dampak lebih jauhnya akan besar sekali. Nah, artinya memang perlu edukasi ya di mahasiswa ini bahwa penggunaan sosial media itu harus dengan cara yang lebih bijaksana. Ya, karena apapun yang kita lakukan di sosial media itu tetap ada di situ dan akan berdampak secara psikologis ke orang-orang lain, bukan hanya ke diri kita sendiri. Begitu sih. Oh iya, betul banget. Cyberbullying, bener. Memang kadang dampaknya itu jadi demotivasi juga ya Ibu ya, ke kesehatan mental juga gitu. Apalagi ini PJJ, rentan banget karena menggunakan media sosial. Jadi rentan sekali memang. Banyak banget penyebab-penyebab orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu di PJJ ini karena memang salah satu faktornya itu media sosial. Selain pertemanan, kemampuan adaptasi, memang media sosial sangat-sangat mempengaruhi. Iya. Betul sekali. Nah, kalau menurut Ibu nih, kalau kita berekspresi diri kan memang kalau di media sosial itu pasti kita berekspresi diri. Tidak dapat dipungkiri, misalnya posting Instagram, berekspresi diri. Terus Twitteran, berekspresi diri. Atau bikin status di WhatsApp, kita berekspresi diri ya Ibu ya. Kita kan sangat erat sekali dengan media sosial, terutama PJJ ini. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana sih kita cara untuk berekspresi diri agar tidak ada yang terkena dampak-dampak dari ekspresi diri itu gitu. Misalkan kita kesel, kita mau ekspresi, itu kan memang hak setiap orang ya Ibu ya. Nah, bagaimana bijaknya supaya ekspresi diri ini tidak mengganggu orang-orang yang lain gitu, sehingga tidak mempengaruhi kesehatan mental orang-orang lainnya gitu. Oke. Kita ini kan harusnya sadar ada hal-hal yang sifatnya pribadi. Dan ada hal-hal yang sifatnya bisa kita tampilkan secara sosial, ya. Nah, kalau kita sadar bahwa itu adalah hal-hal pribadi, ya itu simpan, keep it to yourself gitu. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang untuk mengeluarkan emosi negatifnya ditaruh di sosial media, biar semua orang tahu, sedunia tahu bahwa saya lagi sedih banget misalnya. Nah, ini ada masalah kepribadian kan artinya. Nah, cuma kita juga harus ingat bahwa misalnya kita lihat di Instagram, tuh orang itu hidupnya kok enak banget sih. Kayaknya naik mobil, terus liburan ke mana, pakai baju bagus, pacarnya cakep-cakep gitu. Jangan lupa, itu adalah social face. Itu wajah sosial yang ingin dia tampilkan ke orang lain. Kita nggak tahu deep in their hearts kan, apa yang ada di dalam diri mereka itu apa. Nah, sehingga ketika kita mau mengekspresikan apapun dalam diri kita, kita harus ingat bahwa social media itu bukan dunia sesungguhnya. Dunia sesungguhnya ya yang memang kita selalu berhubungan sehari-hari. Kalau saya lihat orang itu hidupnya bagaimana, orang yang hidupnya bagaimana, itu kan sebenarnya hanya social face yang ingin dia tampilkan ke orang-orang lain. Kehidupan sebenarnya nggak seperti itu. Nah, apakah kita juga mau seperti itu? Gitu. Itu kan bukan diri kita sendiri. Kalau kita mau jadi diri kita sendiri, ya just be yourself. Kalau mau posting ya apa yang memang dirimu gitu. Karena kalau enggak, ketika kamu menampilkan dirimu seperti apa yang kamu inginkan, nah di sini kan kosong karena kamu pingin seperti itu, tapi kamu nggak seperti itu. Nah itu akan berat sekali kan dalam hidup. Jadi ya dalam hal ini kita harus bijak ya ketika kita bersosial media, karena kita ini hidup dalam dunia yang semuanya terbuka dan semua orang bisa ngasih komentar.
Kalau nggak mau dikomentarin negatif, ya jangan posting yang aneh-aneh. Misalnya kamu mengatakan bahwa, aduh aku lagi sedih banget, masa teman saya begini-begini, itu mungkin ada orang yang kasihan, ngasih positive strokes, ya, tapi ada yang, ya salah sendiri, hidupmu begini-begini. Nah, harus siap kita, kalau kita mengemukakan sesuatu di sosial media. Apakah kamu ingin mendapatkan perhatian, atau apakah kamu itu untuk mencurahkan perasaanmu saja. Nah, itu bisa dampaknya nggak seperti yang kita inginkan. Karena masyarakat itu bisa bereaksi dari A sampai Z. Nah, itu yang harus kita ingat sih ketika ekspresi di sosial media. Nah, menarik banget nih tentang ekspresi. Memang kadang kita tuh sendiri kalau berekspresi, ya berekspresi aja gitu ya Bu ya, tanpa memperhatikan dampaknya gitu. Nah, tadi kan soal ekspresi nih. Nah, kalau sekarang responnya, kita nggak bisa memilih ya Bu ya, mau melihat informasi yang seperti apa. Kadang-kadang informasi masuk aja gitu. Terkadang itu mempengaruhi kesehatan mental juga. Kadang seperti ini Bu contohnya, ada teman yang posting di Instagram, glamor, mewah seperti yang Ibu katakan tadi. Kadang ada beberapa orang yang merasa minder gitu jadinya. Kok saya tidak bisa ya seperti dia? Kok saya tidak bisa ya seperti ini, seperti itu? Atau bahkan, kok dia pinter sekali ya? Prestasinya banyak ya? Karena dia mengupload prestasi semuanya di LinkedIn misalnya. Nah, yang minder-minder ini akhirnya mereka tuh terkadang bukannya semakin terpacu, tapi malah semakin ngedown. Akhirnya mempengaruhi segalanya di keberlangsungan studinya gitu, Bu. Ini juga terjadi di teman saya sendiri kebetulan, karena dia minder sampai dia itu deactivate semua sosial medianya gitu. Nah, gimana ya Bu ya, bijaknya untuk merespon hal-hal yang seperti itu? Apakah kita harus ya udahlah ya, diam aja gitu, atau memang harus justru terpacu gitu untuk bisa seperti dia gitu, atau just be yourself? Baiknya seperti apa ya Bu ya, supaya minder itu hilang gitu? Iya, Febri kan udah nyebut tadi, just be yourself. Iya, mungkin Ibu punya perspektif lain gitu. Iya, tiap orang kan punya kepribadian tersendiri ya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kita nggak tahan melihat orang itu yang menampilkan hal-hal yang positif, achievement dia, kita nggak tahan dengan itu, ya udah nggak usah temenan di sosial media. Kan kalau di sosial media itu kan enaknya gitu ya. Betul. Kita nggak, unfriend aja gitu, block aja gitu. Akhirnya kan kita punya teman-teman yang memberikan positive vibes buat kita, daripada ya kita terima aja semua orang, akhirnya nggak ada filternya. Tapi kalau kita memfilter diri sendiri, yang harus kalian ingat adalah self care. You have to care yourself gitu. Nah, caranya gimana? Dengan membuat boundaries, ya, boundaries yang sesuai dengan diri saya, supaya saya juga bisa berkembang optimal, supaya saya nggak merasa terintimidasi setiap kali, supaya saya juga happy. Happiness itu kan choice ya, kita mau milih to be happy atau enggak. Nah, kalau saya mau happy, ya udah, teman-teman yang toksik itu dibuang-buang aja. Jangan temenan sama orang-orang yang aneh-aneh, jangan temenan sama orang-orang yang ngasih negative statements every time gitu. Itu kan kita bisa melakukan itu. Wah, toksik benar-benar Ibu. Menarik nih, saya tiba-tiba mendengar toksik tuh, wah menarik nih untuk dibahas. Memang, iya saya sendiri ya Bu ya, pengalaman saya tuh ketika dulu waktu masih maba terutama, atau mahasiswa baru nih ya, maba sebutannya nih teman-teman. Nah, itu tuh saya tiba-tiba terjebak dalam toxic friendship ya, toxic friendship itu nyebutnya. Nah, kadang seperti ini Bu, kita udah terlanjur nyaman, padahal kita tahu nih ini lingkungannya kurang baik buat kita, tapi udah nyaman banget, dan rasanya karena kita sudah di lingkungan ini, lingkungan yang lain itu seperti tidak mau menerima kita gitu. Entah itu perasaan aja atau kitanya memang tidak diterima, itu kita tidak tahu. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu gimana ya Bu ya caranya supaya kita tuh tidak terjebak di toxic friendship itu, apalagi kalau terlanjur, itu gimana ya Bu caranya ya? Ya, kalau dalam toxic relationship itu kan sebenarnya di dalam
relasi kita, di dalam hubungan kita dengan orang lain itu ada perasaan merasa terancam ya. Kita merasa nggak nyaman. Nah, sebenarnya tadi dalam pernyataan yang Febri katakan bahwa ada rasa nggak nyaman, saya udah nyaman, tapi, nah, begitu dalam hubungan itu saya udah nyaman, tapi itu berarti bukan hubungan yang unconditional. Itu bukan hubungan yang resiprokal, karena ada tapinya. Jadi ketika kita berelasi dengan orang lain, hubungan itu akan menjadi unconditional ketika ya saya teman sama dia karena saya sayang sama dia, saya senang sama dia, udah titik, nggak ada tapinya. Begitu ada kata tapinya, that must be something wrong. Nah, ketika kita tahu bahwa itu something wrong, kita harus berusaha melihat hubungan itu secara lebih seimbang, gitu. Jadi kalau dia baik, tapi dia suka terlalu posesif sama saya, dia baik, tapi dia nuntut saya untuk, nah kalau ada tapinya ini, nah ini yang harus kita sadari, ya. Tadi dalam contohnya Febri aja, Febri ada kata tapinya. Nah, ini yang harus disadari, ya. Kemudian dicari jalan keluarnya, gimana supaya hubungan itu nggak menjadi toksik buat kita, ya, karena lelah secara emosional kita berhubungan dengan orang yang seperti itu tuh lelah, ya. Benar, menghabiskan energi kita. Iya, kadang memang nggak sadar gitu Bu, udah nyaman, kita tuh walaupun tahu ada tapinya, tapi karena udah nyamannya ini nggak sadar gitu. Memang itu banyak terjadi di sekitar saya juga gitu. Apalagi ke dunia kampus ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu, mungkin nanti jangan kaget kalau memang di dunia kampus tuh banyak pertemanan yang toksik, itu realistisnya seperti itu. Iya, Kadang, iya, apalagi ya Bu ya, kalau kita tuh berteman dengan seseorang yang memiliki kesehatan mental, maksudnya gangguan kesehatan mental, dia sudah terdiagnosa ini itu, dan akhirnya karena dia mungkin sering self harm mungkin, atau aduh ngeluh terus, akhirnya kebawa gitu. Kadang-kadang seperti itu, terbawa, akhirnya mungkin dia pikir oh self harm cara yang unik dan baru nih, baru untuk mungkin keluar dari rasa sakit gitu ya. Mungkin stres banget, aduh PJJ bikin stres, akhirnya ya udah deh saya cari pelampiasan apa ya, oh teman saya self harm, mungkin saya bisa coba. Nah, itu yang berbahaya, Bu, tuh. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu nih, untuk mencegah hal tersebut seperti apa ya, Bu ya? Untuk biar gak, maksudnya cari pelampiasan yang seperti apa, supaya nggak terjadi hal-hal yang negatif gitu. Ya, pertama kita harus melakukan aktivitas fisik ya, olahraga, itu harus olahraga. Lakukan hobi-hobi yang kita sukai, sosialisasi, ya, cerita sama teman. Saya perhatikan di masa PJJ ini, ya anak saya kan PFH ya, dan dia seringkali saya lihat dia gambar. Anak saya suka ngelukis, terus di situ ada Zoom dengan temennya, terus dia ngobrol, temennya yang di sana juga ngelukis, gitu, dia ngobrol, jadi melakukan hal yang sama. Atau misalkan saya tadi malam masuk ke kamarnya dia lagi kerja gitu, ada bertiga dengan temennya, WA video call gitu, ngobrol sambil ngobrol. Jadi itu situasi yang biasanya mereka lakukan di kantor, tapi kemudian dilakukan di rumah. Jadi sosialisasi itu tetap terjadi gitu. Tapi dengan teman-teman dekat, curhat, ketawa, cekakakan, mungkin dengerin lagu bareng, mungkin nonton film bareng, nah itu tetap harus dilakukan. Nah, cuma itu kalau dari sisi kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Tapi saya juga coba ingatkan kalau kalian itu misalkan ketemu dengan teman yang punya masalah, ya, misalnya dia suka curhat sama kita, kayak ada sense of crisis gitu dalam diri dia, ya, ini kok saya jadi orang kok kayak gini, dia banyak mengeluh. Nah, itu jangan ditinggalkan, tapi kita coba dengerin, buat dia merasa nyaman, membangun hubungan dengan dia, kemudian kita melindungi dia, dan setelah itu kita coba refer ke orang yang tepat, ya. Jadi
ya dalam situasi yang sulit ini, just help your friends. Ketika kita lihat teman kita itu misalkan dia nangis terus, itu kan cry for help artinya. Betul. Nah, jangan ditinggalkan, tapi justru kita memberikan bantuan. Kalau kita nggak bisa memberikan bantuan, just give your ears. Dengerin. Nanti kalau oke, kayak gini, oke, sekarang saya akan bantu dia, misalnya saya coba refer. Saya kenal sama dosen yang konselor, saya bilang ke dosen itu, mungkin saya hubungin PA-nya dulu, nanti PA-nya hubungin dosen konselor. Nah, di situ dia akan dapat bantuan. Intinya jangan ditinggalkan, tapi justru kita melakukan helping relationship ya, membantu dia. Gitu. Iya, memang penting sekali untuk memilih-milih lingkungan yang bisa membangun kita gitu ya Bu ya di sini. Iya, betul. Dan memang perkuliahan tidak hanya belajar, tapi juga bagaimana kita bersosialisasi. Karena memang beda banget dengan SMA ya Ibu ya. Beda banget dengan SMA atau di luar sana ya. Memang perkuliahan itu sejujurnya lebih keras. Lebih keras dalam segala sesuatunya, itu sih yang saya rasakan selama ini. Ini curhat kayaknya nih. Mumpung lagi ngobrol sama psikolog langsung nih. Kalian curhat nih Bu. Aduh. Nah, kira-kira nih Bu, dari semua yang udah Ibu jelasin nih, ada nggak sih harapan-harapan Ibu untuk mahasiswa baru ketika masa transisi terutama gitu ya, dan menghadapi PJJ-nya untuk yang pertama kali mungkin ya? Kira adakah? Kalau saya sih bayanginnya, kalau kamu mau berhasil dalam suasana baru dan situasi baru, ya, saya selalu membayangkan ini seperti anak kecil belajar berenang, yang dilempar oleh ayahnya ke kolam renang, kemudian yang akan berusaha menggerak-gerakkan kakinya, tangannya gitu kan, semuanya digerakin sampai akhirnya dia bisa menaikkan kepalanya dan akhirnya dia bisa menggerakkan tangannya dengan tenang dan akhirnya dia bisa berenang dengan baik. Nah, proses nyemplung, kemudian menggap-menggap, kemudian dia bergerak kaki tangan, itu proses yang wajar. Jadi nggak bisa kita mengharapkan begitu masuk ke suasana baru langsung kita bisa berenang dengan tenang, gitu. Itu adalah proses transisi yang harus dilalui dan harus dinikmati, gitu. Jangan denial, enggak, saya nggak mau, saya tenang kok, jadi orang nggak apa-apa kok saya tenang, enggak. Tetap ada kecemasan, ya kan, nanti saya bisa nggak yang ngikutin kuliahnya, gila lo masuk UI, ya semua orang, saya diantarin sama orang segini banyak untuk masuk UI, semua orang dan doain saya masuk UI, jadi berat kan memang bebannya. Nah, tapi ketika transisi itu pasti segala macam rasa akan terjadi, apalagi dalam situasi pandemi ini. Nah, dalam hal ini ya cobalah untuk tenang ya, beradaptasi, mencoba masuk dan tetap jadi dirimu sendiri. Ya. Dan diharapkan 4 tahun lulus. Terus moga-moga berdiri di Balairung. Aduh, iya nih pandemi. Jadi nggak berdiri di Balairung nih, Bu. Iya. Jadi curhat lagi kan. Lagi curhat lagi deh. Iya, jadi buat mahasiswa baru mungkin lebih semangat lagi aja ya Bu ya. Karena PJJ PJJ. Gak apa-apa, dijalanin dulu ya Bu ya. Dan diterapkan juga, iya diterapkan juga semua yang udah Bu Lucia sampaikan. Mungkin itu pasti banget akan berguna dan kalau diimplementasikan insya Allah dapat kesehatan mental yang prima ya Ibu ya. Dan jangan lupa kalau ada perasaan-perasaan tidak enak bisa konsul ya Bu ya ke dosen atau ke psikolog atau ke teman sebaya yang dipercaya. Gitu ya Bu ya. Benar. Atau kakak tingkat, kakak Febri. Aduh, iya nih anak Rusia, sastra Rusia boleh ke saya. Aduh, jadi promosi lagi. Oke deh. Nah,
sebelumnya terima kasih nih Bu Siani udah sharing-sharing sama kita di sini. Ini topiknya sangat-sangat informatif banget nih informasinya dan insightful banget tentunya. Insya Allah mahasiswa baru nanti semangat untuk menjalani PJJ-nya nih dan tidak takut lagi untuk PJJ. Betul. Ya kita berdoa aja ya Bu ya, semoga pandeminya segera berakhir dan segera masuk ke kampus secara offline. Iya, gitu. betul sekali. Iya, ini tentunya jadi pelajaran juga buat saya sendiri sebagai mahasiswa yang bentar lagi mau lulus. Saya belajar banyak nih dari Ibu hari ini. Ini kalau bisa nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu ya di lain kesempatan. Oke. Mantap sekali. Jujur nyaman banget cerita ke Ibu. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang lain, inilah gambaran kalau sharing ke seorang psikolog. Jadi jangan takut ya Ibu ya untuk sharing ke psikolog kalau ada masalah terutama seperti itu. Nah, terima kasih banyak Ibu, sukses selalu untuk kedepannya, tetap sehat, tetap menginspirasi ya Ibu ya. Jangan bosan-bosan Bu kalau diundang lagi ke PSAM FIBU ini. Tahun depan ya. Tahun depan. Sama Febri lagi. Enggak mau Febri lagi, nggak boleh. Mantap, oke. Baik, terima kasih Bu. Oke, makasih banyak Febri. Ya, pagi, sehat selalu. Ya, Ibu sehat selalu juga.